Nah, begitu kita bicara mengenai 3 juta rumah, Pak, pendapat saya pribadi, kedua kebutuhan pendanaan ini harus terjawab. Supaya lebih jelas, ya maksud Bapak, koperasi perumahan justru lebih menarik daripada misalnya koperasi Enggak. simpan pinjam atau apa gitu? Ya, kalau simpan pinjam kan kegiatannya dia memang harus kegiatan simpan pinjam. Iya. Tapi kalau ini kan produktif. Koperasi Karena yang jelas dibangun. kepentingannya. Pak Wamen nggak boleh mengatakan koperasi ini lebih menarik daripada yang lain gitu. Karena Semuanya menarik. koperasi ya. Enggak, ya bukan. Saya mohon maaf Pak, boleh Iya. Pak. Jadi kalau kami memang kepentingan koperasi perumahan, jadi mempromosikan Iya. koperasi perumahan, karena kami melihat selama ini koperasi perumahan tidak mendapat perhatian, atau sekarang mulai kan? Justru. Kalau nggak salah, Menteri Koperasi, Kementerian Koperasi dengan Kementerian Perumahan di bawah satu Menko loh. Perumahan enggak. Enggak. Perumahan kayak infrastruktur. Beda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Buka Saja, satu kanal pembelajaran publik yang ingin terus menjaga kewajaran, melihat segala sesuatu perspektif dengan kacamata kewajaran. Dengan forum ini kita ingin terus menjaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, meritokrasi, integritas, kompetensi, dan hal-hal yang memang harus kita jaga bersama. Topik kita kali ini menarik, yaitu soal perumahan. Baru saja pemerintah melaunching program yang sangat ikonik, bagaimana membangun dan menyediakan 3 juta rumah per tahun bagi masyarakat, sesuatu yang memang kita butuhkan. Tetapi tantangannya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan dari kapasitas 1 juta rata-rata selama ini, selama 10 tahun terakhir, menjadi 3 juta. Itu satu tantangan tersendiri. Karena itu muncul satu alternatif yang disebut sebagai perumahan sosial, yang pada dasarnya dikelola oleh satu koperasi. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Yang pertama tentu dari pihak otoritas koperasi, Pak Wakil Menteri Koperasi, Mas Ferry, selamat datang. Terima kasih, Mas Dirman. Terima kasih banyak nih, Terima kasih satu kehormatan ya. Kemudian juga hadir Pak Sid Kusuma, Deputi Pemanfaatan Dana dari Tapera, ya, BP Tapera. Tapera tentu saja teman-teman belum lama ini masih ingat sesuatu yang menjadi perhatian publik, tapi nanti kita dengar bagaimana sesungguhnya Tapera itu. Yang terakhir adalah seorang urbanis yang sudah dikenal, yang menulis buku Kota-Kota di Indonesia, suatu pengantar yang sekarang sedang beredar luas. Yang dari Mas Marco Kusumayujaya, kita mendengar sudah lama soal perumahan sosial. Sesuatu yang mungkin bisa menjadi salah satu solusi bagaimana mempercepat penyediaan rumah bagi warga. Ada beberapa segmen diskusi kita. Yang pertama kali mungkin kita ingin meminta Mas Marco untuk menjelaskan secara ringkas konsep ini, sebelum nanti kita akan mohon pandangan dari pihak otoritas, dari pemerintah maupun dari fasilitator yang memang tugasnya akan menyediakan pendanaan. Kepada Mas Marco, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Dirman, Pak Wamen, Siap, Mas Marco. Pak Deputi. Jadi secara ringkas ya, perumahan sosial itu bisa didefinisikan cadangan atau stok perumahan yang dibangun dan dijaga tetap berada di luar pasar bebas atau di dalam apa yang bisa kita sebut pasar sosial. Memang biasanya dibangun dengan dana negara atau dana kolektif dari masyarakat dan tidak boleh dijual langsung ke pasar bebas, hanya boleh dikembalikan ke badan yang menyediakan stok dengan menggunakan dana negara atau dana kolektif yang membiayainya. Mengapa ini perlu? Karena kenyataannya pasar bebas itu terbukti gagal memenuhi kebutuhan perumahan yang total ya. Tentu saja dia berperan, tapi tidak dapat memenuhi kebutuhan yang selama ini terus-menerus menumpuk melalui housing backlog gitu. Alasan kedua adalah sebetulnya perumahan itu diakui oleh sistem perundang-undangan kita sebagai hak asasi manusia, yang karena itu harus dipenuhi pada semua tingkat penghasilan, bukan terserah pasar deh, yang tidak mampu ya maaf gitu, enggak begitu. Nah, perumahan sosial sebenarnya bisa dianggap terdiri dari 2 kelompok, satu yang kita sebut perumahan umum atau public housing. Public housing adalah perumahan sosial yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah secara langsung. Kita sebut sekarang rumah susun dan lain-lain. Tapi ada juga yang dikelola oleh masyarakat sebetulnya. Jadi misalnya oleh koperasi, oleh perkumpulan kalau di negeri lain gitu. Nah, dalam sistem perumahan sosial ini sebetulnya perlu 2 lembaga utama gitu ya. Satu lembaga pengumpul dan pengelola dana masyarakat dan negara,
dalam hal ini kita punya Tapera gitu. Di masa yang lalu, di masa zamannya Pak Sumityojo Hadikusumo yang punya gagasan, ada yang namanya Yayasan Kas Pembangunan. Tapi kemudian diperlukan lembaga pengelola dari cadangan perumahan yang terjadi, yang sebetulnya diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang disebut Badan Pelaksana. Yang di Singapura barangkali kita sebut Housing Development Board, yang zaman dulu sebetulnya mungkin adalah Perumnas sebetulnya. Nah, ini yang saya sebut subsidi dari uang negara ke pasar bebas itu gagal begitu. Jadi selama Orde Baru kita punya data dari pelita 1 sampai pelita 5 itu sebenarnya anggaran perumahan itu naik 13 kali lipat. Ya, yang warna apa? Biru. APBN itu. Tetapi jumlah rumah yang dapat dibangun cuma meningkat 2 kali lipat. Karena apa? Karena subsidi ke pasar langsung itu otomatis meningkatkan inflasi. Dan jangan lupa inflasi rata-rata tanah dan bangunan, terutama karena rumah, itu memang selalu lebih tinggi. Gitu. Bisa 15-25%, sementara inflasi komoditas lain kan cuma 3-5%. Mungkin slide berikut ya. Pada saat yang bersama sekarang kita sebetulnya bisa dikatakan menghadapi krisis gitu, karena perumahan sudah sangat susah dicapai oleh sebagian besar masyarakat. Dalam penelitian kita ini 90% dari indeks keterjangkauan tidak bisa menjangkau. Bahkan desil teratas itu hanya segelintir yang bisa menjangkau. Karena itu secara nasional di hampir semua provinsi tingkat kepemilikan hunian di kota dan desa menurun dan penyewa meningkat. Tapi pada dasarnya sama, kalau harga kepemilikan naik ya harga sewa juga naik. Kemudian kenyataannya sekitar 70% masyarakat membangun rumahnya sendiri. 70% dan naik terus. Jadi sebetulnya peran dari pasar bebas sebetulnya makin kecil, peran masyarakat meningkat. Boleh slide berikutnya kita lihat salah satu masalahnya hunian makin jauh dari kota. Nah, sebetulnya soal lokasi ini adalah satu dari 7 kriteria hunian layak di dalam definisi PBB. Karena lokasi itu menentukan keterhubungan orang dengan lingkungan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi. Berikut slide. Nah, dalam konteks perumahan sosial, tadi saya sebut ada 2 ya, ada yang diurus oleh publik, oleh negara, pemerintah, ada yang diurus oleh masyarakat. Nah, yang diurus oleh masyarakat ini salah satunya bentuknya koperasi, yang menurut saya bisa menjadi jawaban sekarang. Tapi saya ingin menegaskan bahwa koperasi simpan pinjam yang meminjamkan uang kepada orang untuk membeli rumah pribadi itu tidak dapat dianggap sebagai koperasi perumahan karena itu simpan pinjam cuma membeli seperti komoditas lain. Karena kalau kita bicara koperasi perumahan harusnya perumahan dan kalau bisa tanahnya juga itu dikuasai oleh koperasi sebagai suatu kolektif. Nah, contohnya apa ada? Jadi sebetulnya ada gitu. Pada saat ini yang paling terkenal tentunya Kampung Susun Akuarium ya, yang suatu koperasi yang sudah berlangsung. Tapi di Yogyakarta ini ada teman-teman dari pendamping koperasi Paguyuban Kalijawi, mereka udah lama berlangsung, udah punya simpanan yang cukup besar, selalu berusaha memperbaiki rumah dan sekarang lagi mau membuat kampung contoh. Kami sendiri membuat koperasi flat, menteng, hanya kecil, 7 keluarga membentuk koperasi, menyewa tanah dan membangun bangunan. Jadi bangunan itu milik bersama koperasi, tanah disewa secara bersama-sama. Lalu kami tidak boleh menjual unit kami kepada pasar bebas, harus selalu kembali ke koperasi dan kalau mengembalikannya kepada koperasi karena pindah dan lain-lain, hanya dikembalikan dananya plus bunga rendah, bukan bunga komersial. Tapi kemungkinan besar kita lagi berhitung bunga inflasi rata-rata, pakai indeks BI. Tahun 52, 65 sebetulnya ada yang namanya Yayasan Kas Pembangunan atas dasar gagasan dari Profesor Sumityojo Hadikusumo. Yayasan Kas Pembangunan dalam 10-an tahun itu berhasil membangun di seluruh Indonesia sekitar 200 koperasi atau yayasan disebutnya, membangun sekitar 13.000 unit rumah. Tentu saja mereka kolaps bukan karena salahnya, tapi karena hiperinflasi. Yang selamat hanya di Surabaya. Selesai Orde Lama dulu ya? Orde Lama gitu. Nah, kalau kita bicara masa lalu, ada berbagai bentuk dalam masyarakat kita. Baduy, Cipta Gelar, semua membangun rumah
dalam tradisi kita itu sebagai usaha bersama dan milik bersama. Berikut ya, ini cepat. Nah, ini contoh prestasi dari subsidi-subsidi keuangan yang ada FLPP, SSB, SUMB. Ini sebetulnya prestasinya selalu di bawah target gitu. Kami kok merasa kalau misalnya bisa disalurkan melalui koperasi, karena koperasi mempunyai kemampuan menjaga sebagai aset bersama dan mempunyai kemampuan menggulirkannya di antara anggota, mungkin pencapaiannya bisa lebih tinggi. Jadi kita nggak bisa bilang pasti lebih tinggi, tapi kita bisa bilang mungkin dengan dana yang sama, hasil akhirnya itu akan lebih banyak, karena bisa digulir kan. Kalau ini kan sekali jadi milik pribadi. Berikut. Nah, ini contoh yang di Menteng, pada dasarnya juga ini adalah inovasi mengubah landed house menjadi mini apartemen gitu, tapi bisa menampung berkali lipat, jadi 7 keluarga dan anggotanya sekitar 15 orang. Gitu. Contoh saja ini. Nah, bukan barang baru sebenarnya perumahan sosial, di seluruh negara ada gitu. Berlin itu mempunyai stok, ini data dari tahun 2020, 466.000 pada penduduk 3,7 juta. Jadi ada 80 koperasi perumahan menguasai sekitar 186.000 satuan rumah susun. 11% dari seluruh cadangan hunian sewa. Ada 4 BUMD, jadi tetap ada BUMD yang menangani, itu yang namanya public housing, karena dikuasai pemerintah melalui BUMD. Tapi kalau dikuasai oleh koperasi, oleh masyarakat, itu perumahan sosial masyarakat. Dan mereka tetap membangun ya 3.000 rumah per tahun dalam tahun 2015. Di Vienna itu cadangan hunian publiknya itu 25%. Itu bukan seluruh negara ya, satu kota. Tentu saja Singapura kita tahu ya, sekitar 94-97% penduduknya itu memiliki hunian. Kita suka mencontoh bentuknya, tapi kita lupa di dalamnya ada 2 sistem yang hampir mirip. Satu punya taperanya, Central Provident Fund yang serbaguna, tapi juga dia ada Housing Development Board yang mengelola stok itu. Orang tidak boleh jual keluar kecuali kembali ke HDB. Jakarta juga punya sih, dan di kota-kota besar, tapi ya itu kecil sekali jumlahnya. Tentu saja kota-kota lain itu memupuk Singapura sejak tahun 67 ya, ketika dia merdeka sampai sekarang. Jadi bukan hal baru, itu terlupakan. Nah, saya kira dengan krisis sekarang ini mungkin kita harus kembali ke situ gitu. Ya. Bukan sebagai satu-satunya, sudah pasti tidak. Ya. Tapi sebagai salah satu jalan lain yang mungkin bisa membantu. Saya kira mungkin ini penjelasan umum Pak mengenai perumahan sosial dan peran koperasi di dalam. Terima kasih Mas Marco. Jadi ada beberapa kata kunci ya. Pertama soal karakter sosialnya. Jadi memang menghimpun berbagai kepentingan masyarakat. Yang kedua, bahwa stok rumah itu bisa menurunkan inflasi sehingga harga rumah bisa lebih dikendalikan. Mengejar-ngejar harga itu tadi dikatakan terbukti memang tidak efektif. Nah, yang ketiga adalah secara root sebetulnya ada budaya untuk membangun perumahan sosial, termasuk contoh-contoh konkret di berbagai negara. Nah, saat ini ada backlog hampir 10 juta rumah dan sekarang kebutuhan rumah itu tumbuh antara 600 sampai 800 ribu per tahun. Sementara kita juga punya perumahan tidak layak huni yang jumlahnya cukup besar, 26 juta rumah. Dan kalau kita lihat data real estate malah lebih besar lagi, karena tentu saja kan dari perspektif si pembangunnya. Tapi menarik pada bulan September tahun ini, itu ada satu film judulnya Home Sweet Loan ya. Home Sweet Loan. Itu yang nulis kebetulan putri sahabat saya, Pak Imam Bastari, namanya Almira Bastari. Dan film ini mengisahkan bagaimana anak-anak muda sekarang itu sulit sekali mendapatkan rumah. Itu barangkali menjadi satu trigger bagaimana diskusi ini kita bisa langsung. Nah, ada satu dilema besar tadi juga ngobrol sambil menunggu. Yang punya kemampuan membayar cukup teratur itu kan kelas menengah ke atas. Ya. Sebetulnya kebutuhan rumah itu adanya di kelas menengah ke bawah gitu. Nah, ini bagaimana kita mengisi itu. Nah, hari ini kita kehadiran 2 narasumber yang juga sangat punya otoritas menyampaikan pikiran. Pertama, kita tentu tidak ingin menyorot dari segi perumahan, tapi dari segi koperasi. Saya mohon Mas Ferry memberikan satu pandangan di mana nih koperasi bisa masuk
dalam loophole ini, karena ini kesempatan baik barangkali untuk menggerakkan koperasi sekaligus juga mensukseskan program 3 juta perumahan. Iya, makasih Mas Dirman. Jadi sebenarnya Kementerian Koperasi sekarang juga diberi amanat penugasan untuk mensukseskan juga program perumahan penyediaan rumah 3 juta unit itu, selain juga soal program makan bergizi dan swasembada pangan dan energi. Nah, dalam konteks sekarang soal penyediaan perumahan untuk rakyat, sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Mas Marco menjadi relevan kalau kemudian inisiatif dari masyarakat itu bisa apalagi membangun koperasi dalam rangka untuk menyediakan perumahan berbasis komunitas, itu adalah sebenarnya representasi atau perwujudan dari koperasi itu sendiri, Mas. Jadi kalau sekarang kalau koperasi yang kan banyak sebenarnya di pedesaan, bukan hanya di perkotaan, di pedesaan pun kebutuhan tempat tinggal atau hunian yang layak huni atau yang akan mau dibangun itu bisa dibentuk melalui koperasi, sehingga mereka masyarakat membentuk koperasi. Apakah nanti koperasinya nanti membeli tanah secara patungan, kemudian membeli peralatan bahan bangunan, kemudian membayar arsitek atau kontraktor dan lain sebagainya, juga mengatur cara pembayaran cicilan angsuran rumah yang dibangun secara kolektif gitu. Nah, koperasi sebagai badan usaha yang berbasis komunitas seharusnya memang melakukan fungsi itu. Nah, kami dari Kementerian Koperasi, Mas Dirman, karena kita juga ada penugasan seperti itu, tentu akan mendorong. Kebetulan kami juga ada lembaga keuangan di bawah Kementerian Koperasi, lembaga pengelolaan dana bergulir yang tentu akan kita dorong untuk mempercepat sekiranya ada teman-teman yang mau membangun koperasi untuk perumahan ini. Jadi kita menyambut gembira ide seperti ini, Mas Marco, Mas Dirman. Jadi kita bisa semangat, insya Allah target dari Presiden, dari pemerintah ini akan bisa tercapai. Nah, koperasi melalui instrumen-instrumen yang ada, inisiatif yang muncul dari masyarakat, kita percepat aja. Mudah-mudahan bisa memberi andil pemenuhan target ini. Ini kalau orang Jawa ini tumbuh ketemu tutup. Ya. Nah, ada kebutuhan di sana, ada demand side, kemudian dari sini bisa ada policy yang juga memberi kemungkinan itu. Mohon Pak Deputi bisa menjelaskan cerita mengenai Tapera. Tentu saja kan dengan mandat mendukung 3 juta rumah ini bukan sesuatu yang mudah. Nah, apa yang sekarang sedang dipikirkan dan disiapkan sebagai policy untuk pembiayaan perumahan ini? Oke. Baik, terima kasih Pak Sudirman. Selamat sore Pak Wamen, Pak Makro. sore. Terima kasih Pak sudah diundang ke acara ini. Saya rasa ini topik yang sangat menarik. Seperti yang Bapak utarakan tadi, program 3 juta rumah per tahun untuk pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Pak Gibran. Kalau kita lihat sebenarnya tujuan 3 juta rumah per tahun itu 1 juta untuk perkotaan Pak, dan 2 juta untuk pedesaan. Ya. Di pedesaan itu bisa dilihat juga sebagian untuk yang ada di pesisir, gitu ya. Pemahaman kami sampai saat ini Pak, untuk yang kepemilikan rumah itu bisa diaplikasikan untuk yang perkotaan dan juga untuk yang pedesaan. Tapi dalam konteks kepemilikan rumah, itu adalah mandat utama dari BP Tapera untuk menyediakan dana murah jangka panjang agar masyarakat dapat memiliki rumah, Pak. Mungkin Pak Wamen juga pernah dengar sebelumnya pemerintah melalui program FLPP yang dimana pemerintah hadir mensupport kepemilikan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau istilahnya MBR. Namun tadi data yang sudah dilihat memang kebutuhan atas perumahan itu sangat besar. Pemerintah sudah terbukti hadir melalui program FLPP dan juga untuk membangun rusuh nawa, sewa ya Pak ya, melalui KL terkait. Itu pun belum cukup Pak. Tadi saya menyambut Pak Makro bilang perlu dilakukan inovasi.
tidak saja bertumpu kepada APBN, tetapi juga dana masyarakat. Nah, mohon izin saya masuk ke BP Tapera nih Pak. Ya. Sesuai dengan perundangannya, BP Tapera ini memang diperuntukkan terkhususnya agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah. Pertanyaannya adalah dari mana sumber pendanaannya? APBN sudah ada, tapi tidak cukup, maka kita mengajak masyarakat untuk menabung, Pak. Oke. Jadi konsepnya adalah menabung. Gotong royong. Yang dimana tabungan tersebut akan dikelola oleh BP Tapera. Sebagian diperuntukkan untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah melalui program KPR. Gitu ya. Di akhir kepesertaan BP Tapera, karena memang sifatnya adalah tabungan, Pak, akan dikembalikan kepada pesertanya. Bukan saja tabungannya, tapi juga imbal hasil. Dan itu jelas tertulis dalam perundang-perundangannya, bahwa wajib dikembalikan dengan imbal hasil yang diperoleh. Kembali lagi Pak, itu dalam konteks kepemilikan. Gitu ya. Benar Pak, saya juga kebetulan mendalami sektor ini sudah cukup lama. Tidak cukup jika kita bicara kepemilikan Pak. Sewa itu marketnya perlu dikembangkan Pak. Karena mungkin tidak seluruh masyarakat membutuhkan kepemilikan rumah. Sewa mungkin bagi beberapa golongan masyarakat justru lebih pas, gitu ya. Entah itu dengan alasan mobilitas atau apapun itu. Dan mungkin koperasi Pak, koperasi perumahan di beberapa negara tadi Bapak sebutkan, termasuk salah satunya di Amerika Pak, itu berperan juga Pak dalam mengupayakan keterhunian Pak. Bukan kepemilikan, tapi agar masyarakat memiliki hunian. Bukan harus memiliki, gitu ya Pak. Perannya co-op itu di Amerika cukup besar, gitu ya, dan memberikan tadi istilah Bapak apa Pak Marco? Security of tenure, gitu ya Pak ya, untuk dihuni. Mungkin sebagai pembuka begitu Pak Sudirman. Terima kasih Pak. Satu penjelasan yang menjadi gamblang karena Tapera memang harus memberi satu support bagaimana penyediaan dana itu diberikan lewat berbagai jalur tadi. Ada satu pandangan begini Bapak, teman-teman sekalian. Ini soal rumah ini ada isu mengenai ketidakadilan generasi katanya. Akibat baby boomers ini investasi rumah sampai 2-3, kemudian harganya dinaik gitu ya. Kemudian generasi yang sekarang disebut generasi Z, generasi milenial ini sulit karena income mereka tidak menjangkau itu. Nah, tapi mungkin juga ini kesempatan karena barangkali animo untuk memegang rumah sebagai kepemilikan itu tidak setinggi masa-masa kami dulu lah. Anak-anak muda sekarang lebih mobile, lebih fleksibel, lebih melihat kemanfaatan. Nah, sekarang kita kembali sedikit pada 3 juta rumah itu. Menurut Mas Marco, Mas Wamen, dan juga Pak Deputi ini, tantangan yang terbesar apa? Bagaimana menciptakan mewujudkan program 3 juta rumah ini? Kalau saya misalnya, saya pernah punya pengalaman pedagang pasar. Itu pasar, contoh di Jakarta, itu ada 153 pasar. Lokasinya pasti prime location. Dan pedagang pasar butuh selain merenovasi pasarnya supaya bisa lebih baik, lebih kekinian, bisa lebih fungsional. Mereka juga banyak yang menerima sebenarnya kalau pasarnya mereka berubah dari tradisional menjadi lebih modern ya. Tapi bisa dibuat di atasnya digabungkan dengan hunian. Nah, contoh misalkan ada pasar di Fatmawati. Sebenarnya kalau itu dibikin hunian ke atas itu kan tersambung dengan MRT. Itu pasti akan jadi hub yang luar biasa dan pasti akan laku oleh kalangan yang tadi disebut oleh Mas Sid itu tadi, yang butuh sewa atau yang baru lulus, baru bekerja, baru nikah, itu pasti akan cocok dengan pasar yang kalau dibangun pasar tapi disekaligus kan juga hunian. Jadi, nah itu saya membayangkan kalau itu saja bisa terjadi,
itu kan bisa apa bisa dimanfaatkan tempatnya, jadi nggak perlu lagi nyari tanahnya. Sebenarnya lokasinya udah ada dan selalu kalau di Jakarta kan pasar di lokasi yang prime tuh. Nah, itu di komunitas pedagang pasar. Itu ada koperasi pedagang pasarnya, Mas Dirman. Jadi kalau itu sebenarnya diberikan pengelolaannya itu oleh koperasi pedagang pasar, tentu mereka akan bisa kelola itu. Dan pedagang pasar kan sebenarnya bisa mereka fix income. Tapi saya nggak tahu kenapa proses itu lambat gitu. Nah, statusnya juga mungkin kalau dari pihak Pemprov gitu, itu kan status tanahnya baru ditingkatkan gitu, sehingga bisa menjadi strata title atau bisa menarik bagi pengembang untuk membuat properti pasar sekaligus juga dengan hunian. Nah, tetapi ini sebenarnya kalau bisa jadi terobosan bagus. Nah, tinggal kemarin kita sempat mendiskusikan memang penyediaan rumah ini yang kami tangkap itu hanya seperti diperuntukkan bagi yang masyarakat berpenghasilan tetap fixed income gitu. Kurang diperuntukkan atau dicari terobosan kepada masyarakat yang non fixed income. Nah, kami di koperasi sebenarnya akan menyambut baik sekiranya ruang itu ya. Iya. Jadi ada gap sebenarnya yang butuh tadi yang butuh sebenarnya ada di sini, kita nyediain rumahnya di sini gitu. Jadi sebenarnya menurut saya yang benar adalah kita mencarikan formulasi yang tepat bagaimana caranya menyediakan hunian atau rumah kepada masyarakat yang non fixed income itu. Nah, itu kalau kita bisa duduk bareng untuk mencarikan formulasinya, saya rasa sih pasti ketemu. Pedagang pasar, terus kemudian buruh, pekerja di pabrik, itu kan mereka sebenarnya istilahnya bankable. Jadi sebenarnya bisa. Kemudian petani, pondok pesantren, itu sebenarnya kelompok-kelompok yang di dalam koperasi yang bisa diajak untuk bisa secara cepat menyediakan rumah yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dan kemanfaatannya juga bisa untuk bisa mencapai targetnya pemerintah juga. Nah, saya lebih ingin sebenarnya selain yang di perkotaan di pedesaan. Ini kan BUMDes nih. Di desa itu kan sebenarnya ada dana desa yang sebenarnya 1 miliar. Sekarang mungkin sudah lebih kali. Sudah lebih kan. Nah, kalau BUMDes itu berbadan usaha koperasi, kemudian juga bisa masuk ke kegiatan penyediaan rumah ini, kan sebenarnya masalah penyediaan tanahnya, masalah keperluan masyarakat di desa tersebut untuk punya hunian yang lebih layak atau rumah yang memang mereka baru miliki, itu sebenarnya bisa selesai. Nah, tadi kami juga udah bilang Kementerian Koperasi punya lembaga pengelolaan dana bergulir. Sepanjang itu bisa dijamin bahwa anggota koperasi misalkan mau mengadakan perjanjian untuk mengadakan tanah secara patungan, kemudian bangun rumah secara bersama-sama, pasti kami akan berikan. Karena LPDB memang peruntukannya 100% untuk koperasi. Nah, saya melihat yang di pedesaan ini banyak sekali peluang yang terbuka. Tanahnya relatif lebih murah, kemudian bisa dilakukan secara gotong royong. Di desa rasanya relatif lebih bisa diajak gitu. Dan arealnya, lahannya masih terbuka dibanding kalau di perkotaan. Di perkotaan sih memang lebih baik vertikal, Mas. Karena lahan itu kan dimiliki biasanya BUMD kan, pasar, kemudian stasiun itu BUMN segala macam. Jadi harusnya bisa kerjasama antar lembaga terjadi tuh. Justru itu. Nah, ketika sekarang kita di kementerian, kita lihat misalkan buruh pekerja itu mereka kan sebenarnya butuh tempat hunian yang tadi itu tidak harus dimiliki tapi bisa jadi mereka sewa. Tapi kan sekarang mereka banyak yang menempati tempat atau tempat tinggal yang kontrakan yang relatif sebenarnya tidak layak. Kemudian pekerja di kawasan misalkan di perkebunan sawit, itu kan sebenarnya bisa kita
membuat koperasi petani sawit untuk membangun rumah secara kolektif dengan konsep yang jauh lebih manusiawi, lebih layak gitu. Itu dengan model koperasi gampang, itu kita pasti akan bantu. Jadi setuju sekali Mas Dirman ini. Saya nanti ingin ke Mas Marco soal eksekusi, tapi terlebih dahulu tantangan dari segi pembiayaan dengan program sebesar itu kira-kira apa nih Pak Deput ini? Iya Pak. Jadi kalau menurut saya Pak, selama ini pemerintah hadir lebih menjawab kebutuhan pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kita sebut itu demand side, Pak. Namun dalam konteks sektor perumahan perlu juga diperhatikan kebutuhan pendanaan untuk supply side, Pak. Membangun rumah itu sendiri, gitu ya. Yang selama ini mungkin belum menjadi fokus. Saya bisa paham karena memang pemerintah hadir untuk masyarakat, gitu ya, Pak ya. Nah, begitu kita bicara mengenai 3 juta rumah, Pak, pendapat saya pribadi, kedua kebutuhan pendanaan ini harus terjawab. Karena untuk membangun 3 juta, baik itu kepemilikan, sewa, atau mungkin tadi izin Pak Wamen, untuk di pedesaan kita juga melihat adanya kebutuhan untuk membangun di atas lahan sendiri, Pak. Jadi masyarakat di pedesaan mungkin sudah memiliki tanah secara turun-temurun, namun tidak memiliki dana untuk membangunnya. Misalnya kalau keluarganya terbelah gitu ya, anak kawin dan ya. Betul Pak. Nah itu pun ada kebutuhan tersebut. Jadi kembali lagi Pak, kebutuhan pendanaan baik dari demand dan supply perlu kita optimalkan lah ya Pak. Diskusi terutama di supply ininya. Konstruksi apa gitu itu kan sesuatu yang, terbuka ya lebar. Koperasi mungkin bisa menjadi salah satu solusi untuk Nah, Mas Marco, mungkin eksekusi dari supply side apa yang bisa ditawarkan sebagai satu tawaran alternatif jadi, untuk mendukung ini semua? Dana itu kan pasti selalu terbatas ya. Terbatasnya karena memang terbatas atau karena perbedaan prioritas setiap pemerintah. Itu kenyataan yang tidak apa-apa. Tapi menurut saya karena terbatas itu maka dana harus dipakai secara bergulir gitu. Menurut saya. Nah, bergulir itu ya menurut saya salah satu cara efektif adalah melalui koperasi gitu loh. Karena koperasi menguasai secara kolektif. Ini juga penting untuk membedakan pengertian kepemilikan individu dan penyewaan individu. Jangan lupa, kepemilikan oleh koperasi adalah kepemilikan. Hanya anggota koperasinya seolah-olah menyewa. Tapi pada umumnya anggota koperasi tidak merasa menyewa, merasa memiliki hanya melalui koperasi. Jadi saya rasa konsep kepemilikan harus diperlebar sedikit. Nah, kedua, kita masih bicara sumber dana ya. Kalau contoh kami, pertama tapi kita akan salah sasaran loh kalau kita mengatakan hanya MBR yang membutuhkan. Sekarang ketidakterjangkauan menurut riset kami itu sudah mencapai desil yang paling atas sekalipun, kecuali segelintir orang. Jadi ada kebutuhan di semua tingkat gitu. Karena itu saya mendukung tadi kalau Pak Wamen, kita harus membuka berbagai kemungkinan itu. Setuju. Dengan matching fund dong gitu. Kalau apapun kelompok Anda, apapun kelas Anda, kalau Anda punya matching fund, pemerintah bisa membantu gitu. Contohnya kami, waktu itu kami terus terang waktu membangun flat kami kekurangan 10% gitu. Mau minjem kemana gitu. Kalau ada dana murah gitu ya, yang kami mampu kembalikan tapi dengan mencicil akan sangat membantu. Nah, saya kira ada banyak kelompok-kelompok masyarakat yang butuhnya mungkin 10%, 25%. Dengan demikian, dana pemerintah tidak harus berpikir pokoknya semua rakyat kami kasih jadi. Enggak. Masyarakat punya sumber daya justru harus dipancing, dimobilisir dengan, saya bukan bilangnya hedge fund, saya menggunakan nudge fund. Nudge itu dorongan gitu loh. Sedikit dia berkembang karena kebutuhannya beda-beda. Ada yang punya tanah, nggak punya uang untuk bikin bangunan. Ada yang koperasi, misalnya di Jogja, perlu membeli tanah karena kampungnya udah penuh. Jadi dia perlu dana untuk membeli. Ada juga yang untuk perbaikan rumah. Di kampung-kampung betul Pak, ada tanah, tapi anaknya menikah. Jadi tanahnya kalau dibelah makin lama makin kecil. Lebih baik tanahnya tetap milik bersama, lalu dibikin suatu rumah kolektif ya. Rumah kolektif itu ya lebih bebas dalam tanah. Saya mau nyambungkan langsung nih.
Jadi kalau untuk kegiatan pendirian perumahan, pembangunan perumahan, koperasi didirikan oleh atas dasar keinginan untuk membangun perumahan secara kolektif. Sebenarnya pendiri itu kan adalah orang yang berkepentingan untuk mau membangun secara koperasi, dan oleh karena itu sebenarnya pendiri ini bisa menjadi beneficiary ownership yang akan memudahkan perbankan untuk melakukan pembiayaan. Karena selama ini kan misalkan kalau perbankan dianggap koperasi itu kurang menarik, karena kalau ada apa-apa tanggung jawabnya ke siapa gitu. Sebenarnya kalau dalam konteks koperasi perumahan Bisa. komunal seperti ini, relatif harusnya bisa lebih menjamin. Dan sebenarnya kredit usaha untuk rakyat segala macam itu daripada susah-susah diakses sama rakyat, yang kayak ginian ini harusnya oleh perbankan disalurkan. Dengan satu catatan kalau boleh Pak. Jadi saya tidak menentang kepemilikan pribadi perorangan pada akhirnya, tapi harus dibatasi, jangan dijual segera. Jadi karena menjadi objek spekulasi. Si koperasinya, misal ya kan 5 tahun minimal atau apa. Kan kadang-kadang pertanyaannya juga perbankan kurang berminat ini untuk soal membiayai citra koperasi kan. Bukan, ini memang salah satu tugas dari Kementerian Koperasi untuk lebih membuat koperasi ini menjadi menarik untuk dibiayai. Nah, kalau dalam konteks koperasi perumahan rakyat ini, pendirinya kan pasti adalah orang yang berkepentingan aset terhadap ini. Ada, ya? Iya, dan dia ada. bisa menjadi beneficiary ownership yang akan dijadikan oleh perbankan untuk dijadikan pegangan buat perbankan untuk membiayai koperasi perumahan rakyat ini. Ini saya cuma mau meminta supaya lebih jelas. Maksud Bapak, koperasi perumahan justru lebih menarik daripada misalnya koperasi simpan pinjam atau apa gitu? Ya, kalau simpan pinjam kan kegiatannya dia memang harus kegiatan simpan pinjam. Tapi kalau ini kan produktif. Koperasi yang jelas dibangun oleh pendiri yang tangible, memang mau bangun koperasi atas dasar keinginan untuk mempunyai rumah atau Pak Wamen nggak boleh mengatakan koperasi lebih menarik daripada yang lain gitu kan. Semuanya menarik. Koperasi ya. ya bukan. Tapi memang saya pikir ini menarik karena kami juga pasti akan menanggapi masukan dari ini. Koperasi perumahan rakyat kita dapat penugasan. Jadi memang kalau kita bisa berkontribusi lebih banyak untuk bisa mempercepat Saya mohon maaf kalau boleh Pak. Jadi kalau kami memang kepentingan koperasi perumahan, jadi mempromosikan koperasi perumahan karena kami melihat selama ini koperasi perumahan tidak mendapat perhatian atau sekarang mulai kan? Justru juga tadi kita dapat masukan dari Mas Syed Kusuma tadi dari sisi supply side-nya itu yang kemudian jadi masalah. Mas Marco sendiri kan masalah keuangan nih, keuangan pasti masalah. Nah, dengan berkoperasi ini kita bisa memecahkan masalah keterbatasan keuangan dan juga mengatasi masalah dari sisi supply side-nya. Itu saya rasa bisa. Kita sedikit mendalami soal perumahan sosial ya. Tentu nanti Mas Marco perlu menjelaskan pengorganisasinya bagaimana supaya para pemirsa ini paham. Tapi dalam konteks tadi sebagai alternatif, solusi alternatif untuk mempercepat penyediaan supply side itu, kira-kira policy apa yang bisa diberikan pemerintah, baik dari segi Kementerian Koperasi maupun dari segi pembiayaan. Meskipun saya memahami barangkali Tapera sekarang ini masih belum ada koneksi langsung dengan lembaga koperasi, tapi mungkin bisa dicarikan celah. Pak Ferry, saya rasa langsung aja bikin piloting, nanti kita kalau memang setuju untuk menyediakan model-model konsep-konsep perumahan yang sesuai dengan karakter masyarakatnya. Kadang-kadang kan kita juga sering dengar ada rumah yang dibangun nggak cocok, rumahnya terbangun nggak ada yang huni, itu masalah yang lain lagi itu Mas Dirman. Jadi atau ada yang rumah dibangun tidak sesuai dengan karakter masyarakat yang di sana, yang pengen sebenarnya misalnya di Papua itu ada konsep perumahan yang tengah-tengahnya ada aula besar atau apa, ini dibikin rumahnya seperti model konsep rumah yang dibangun di Jawa, nggak ketemu juga. Jadi sebenarnya membangun perumahan berdasarkan prinsip koperasi itu menurut saya tepat, dan saya rasa ini perlu kita buat
pilot ya. Langsung aja supaya nanti kita bisa uji cobakan dengan dukungan teman-teman dari kementerian lain, dari stakeholders, dari teman-teman lembaga swadaya masyarakat, dari BUMN, BUMD, kita ajak untuk melihat apa potensi kemungkinan yang bisa dilakukan gitu. Pak Sid, monggo kalau ada pandangan soal ini. Bagaimana pembiayaan bisa masuk ke dalam solusi ini? Kalau kembali ke BP Tapera sedikit Pak, memang secara perundangannya saat ini adalah untuk kepemilikan rumah bagi MBR. Gitu ya, Pak. Salah satu kendala yang dihadapi oleh masyarakat, tadi Pak Wamen sudah sebutkan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang kita sebut penghasilan tidak tetap, Pak. Sebagai contoh, Pak, kalau saya sempat difasilitasi oleh Pak Wamen mungkin 5 atau 6 tahun yang lalu, Pak, untuk berdiskusi dengan para Pengembang. Bukan, pedagang pasar. Pedagang pasar. Kalau kita lihat sebenarnya Pak, detailnya, cash flow-nya mereka itu cukup kuat. Dan tetap kuat Pak. Kenapa saya bisa tahu itu? Saya turun langsung bicara dengan pedagangnya dan juga bicara dengan koperasinya Pak. Ini yang di Jakarta, di Pak Wamen waktu itu. Namun kembali lagi mereka masih dilihat sebagai masyarakat berpenghasilan tidak tetap. Begitu kita bicara mengenai analisa kredit, Pak, memang belum ketemu lah saat ini, gitu ya. Nah, untuk itu Pak, kemarin kita sempat berdiskusi, ada istilahnya rent to own, Pak. Sewa untuk dibeli. Ini khusus untuk yang sewa beli, Pak. Khusus untuk yang belum dapat memperoleh KPR. Dengan mereka menyewa dan juga menabung di BP Tapera, Pak, maka bank akan lebih menerima kayaknya Pak ya. Pada saat melakukan analisa untuk KPR, bahwa secara historis kelihatan beliau ini dapat menabung secara teratur dengan jumlah yang sama untuk 1 tahun. Selama 1 tahun ini mereka akan tinggal di rumah yang nantinya Pak akan dibeli. Itu juga memberikan fleksibilitas bagi masyarakat ini. Cocok nggak sih sebenarnya saya tinggal di sini? Nah ini Pak Wamen, saya dulu lupa lapor nih. Pak, betul para pedagang pasar itu inginnya Pak tinggalnya di dekat di mana mereka bekerja. Ada kata-kata jangan saya disuruh tinggal di perumahan yang jaraknya jauh dari tempat kerja. Saya bekerja di sini, income saya dari sini, keluarga saya pun ternyata banyak yang tinggal di sini. Nah, ini mungkin tadi konsep yang Pak Wamen sebutkan seperti pasar jaya Pak ya. Di mana itu sebenarnya bisa dioptimalkan dengan dibangun ke atas gitu ya Pak ya. Di mana nanti tentu prioritasnya diperuntukkan untuk para pedagang pasar di situ Pak. Itu akan lebih fit untuk mereka gitu. Tapi kalau tempatnya seperti tadi saya kasih contoh Fatmawati yang dekat dengan MRT, itu bisa jadi itu akan menarik anak-anak muda yang baru berkeluarga atau anak muda yang bisa baru bekerja dan pasti laku. Saya bayangin. Itu menyelesaikan banyak soal kan, soal kemacetan, soal polusi, soal pengorganisasian tadi yang menarik. Mas Marco mungkin boleh juga sharing pengalaman-pengalaman ya. Bagaimana mengorganisir inisiatif semacam itu sehingga kalau itu di scale up itu memang layak jadi basis untuk policy. Wah, ini terus terang saya ini belum berpengalaman namun scale up. Justru sekarang kami dalam proses. Kita kasih ke pemerintahan. Tapi saya yang mampu scale up. Ada contoh analogi, tapi di sektor yang lain. Sektor kemarin kita berdiskusi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran. Jadi ada gap nih, ada bottleneck itu ketika KUR itu ternyata tidak bisa membiayai para pekerja pra penempatan. Jadi ada biaya dokumen, ada biaya latihan, pelatihan, ada biaya hidup selama sampai dengan mereka
belum mendapatkan kontrak di negara penempatan. Nah, KUR nggak bisa membiayain itu. Nah, oleh karena itu terus kemarin kita berdiskusi, kita akhirnya sarankan dibentuk koperasi pekerja migran. Nah, dengan berdirinya koperasi pekerja migran, lembaga pengelolaan dana bergulir yang dimiliki oleh Kementerian Koperasi bisa membiayai bridging sampai dengan mereka mendapatah kontrak. Nah, kira-kira analogi itu sih bisa dijadikan sebagai itu langkah-langkah yang bisa dipedomani untuk membuat policy gitu. Terima kasih, Pak. Nantinya bisa joint financing juga. Tapi karena kan kalau di perbankan mereka handicapnya harus ada kontrak dulu. Nah, masalah itu kan sebenarnya kalau koperasi perumahan sepanjang ada anggota koperasi, mereka mendirikan koperasi, kan pasti itu udah bisa ada surat jaminan bahwa ini kami dirikan oleh kami. Nah, itu menurut saya sih udah bisa. Apalagi dia bentuknya koperasi kan pasti bisa dibiayai oleh PDB. Nanti kalau sudah nanti untuk cicilan angsuran per bulannya bisa joint financing dengan perbankan, bisa dengan lembaga pembiayaan yang lain-lainnya gitu. Bisa. Jadi terima kasih Pak Wamen memberi semangat sudah. Jadi kalau saya lanjutkan tadi, memang kami belum berpengalaman, tapi kami hanya mampu pada saat ini melihat syarat-syarat dan kemungkinan-kemungkinannya. Karena sudah ada beberapa permintaan dan tidak tanggung-tanggung. Ada yang punya tanah dekat TOD, Kebayoran Baru gitu ya. Karena ada juga yang di Kemang gitu, yang tempatnya sangat baik. Jadi menurut kami sih kunci pertamanya, kalau cara kami itu ya, mempertemukan pemilik tanah dengan peminat bangunan. Kedua, tentu mereka harus didampingi oleh kami pun itu baru belajar tentang koperasi gitu ya, sesudah lama tidak mengenal koperasi perumahan. Kemudian saya kira kuncinya juga adalah adanya bantuan-bantuan pemerintah dalam berbagai hal, tadi yang disebutkan Pak Wamen. Tapi juga sebenarnya penting adalah soal tata ruang. Gitu. Jadi yang kami di Menteng itu menjadi mungkin karena Gubernur Anies Baswedan mengubah peraturan gubernur tentang rencana detail tata ruang kota, sehingga kampung itu boleh 4 lantai. Jadi ketika kami waktu diwawancara di Detik, kami bilang kami tidak bisa menyebut alamat, dikiranya kami melanggar aturan. Tidak, kami kan proses pembangunan masih terjadi. Kalau orang datang beramai-ramai itu ada yang kena kejatuhan palu kan kita ngeri gitu. Sampai kami mau melindungi privacy. Sama sekali tidak ada peraturan yang dilanggar, justru dimungkinkan. Di banyak kota peraturan itu belum ada, Pak. Karena ada diskriminasi yang boleh makin tinggi itu hanya sepanjang jalan Tamrin Sudirman. Saya nggak tahu kalau di Surabaya mungkin sepanjang jalan Darmo atau apa, di Semarang mungkin sepanjang jalan Diponegoro. Tapi yang di kampung nggak boleh. Jadi diskriminasi itu harus diubah. Jadi ada persoalan tata ruang. Kedua, reforma agraria itu yang sebaiknya menekankan pada pemanfaatan. Jadi perjanjian penyewaan tanah dipermudah, jangan mempersoalkan soal hak, bentuk haknya apa. Tapi yang penting ini tanah bisa dimanfaatkan, ada perjanjian yang jelas antara pemilik tanah dengan koperasi gitu. Nah, ini kita udah mulai dapat permintaan, dihitung itu mungkin ada sekitar 12 permintaan lah ya, tapi kita baru follow up, lebih jauh itu cuma 2. Tapi ada juga yang di Jogja gitu dan sebagainya. Jadi kalau ditanya bagaimana men-scale up-nya, mempertemukan pemilik tanah itu bisa pemerintah. Ya, BUMN tuh banyak banget tanah. Kita juga pengen banget membujuk itu, BUMN, BUMD. Dengan argumen tanah mereka nganggur dan perumahan udah menjadi krisis, Pak. Jadi layak menggunakan tanah pemerintah untuk perumahan. Dan harusnya harga per unitnya harusnya lebih murah. Lebih murah. Betul. Karena harga rumah hanya menjadi tinggi ketika dikaitkan dengan tanah. Dan kalau harga atau selisih harga tanah ketika membeli dari masyarakat dengan jual itu kan tinggi sekali. Kalau harga bangunan tuh Pak di mana-mana per meter persegi, kalau 4 lantai 6 juta per meter persegi itu gampang banget gitu. Harga bangunan tidak meningkat pesat, tapi begitu ditempelin ke tanah biasa atau dengan perhitungan menjadi makin tinggi. Tadi kan Pak Wamen sudah memberikan satu semacam direktif gitu ya. Sudah mulai saja perbanyak pilot. Tapi pada waktunya kan memerlukan koordinasi dengan lintas lembaga ya, Mas Ferry. Jadi
ini sesuatu yang selalu jadi obstacle kita. Begitu ada inisiatif yang sifatnya terobosan, inovasi, koordinasi antar lembaga itu ya barangkali bisa memberi gambaran kira-kira mulainya dari mana ya? Apakah misalnya dari koperasi didorong atau dari Ya, kalau saya kan pasti tentu saja dari ya. Kementerian Koperasi mendorong adanya koperasi perumahan berbasis komunitas masyarakat ini gitu. Jadi ini akan jadi model juga yang kita akan bergembira, senang sekali, semangat sekali kalau ini bisa ada model piloting yang bisa kita buat. Nah, nanti sambil jalan kita akan berdiskusi dengan teman-teman dari kementerian lain yang bisa jadi nanti mereka punya akses terhadap tanah atau aset-aset produktif yang bisa dikembangkan untuk jadi bukan hanya rumah tapi juga bisa jadi pasar, bisa jadi macam-macam juga yang modelnya menurut saya adalah model gotong royong, model koperasi yang insya Allah itu akan lebih lebih sesuai dengan kebutuhan dan lebih terjangkau dari sisi harga gitu. Boleh tanya nggak Pak? Kalau nggak salah Menteri Koperasi, Kementerian Koperasi dengan Kementerian Perumahan di bawah satu Menko loh. Perumahan nggak? Perumahan nggak? Perumahan kayak infrastruktur. Beda. Jadi tapi antar Menko di bawah satu presiden. Tapi kita bisa tidak harus tergantung dengan Menko, kita Menko bisa langsung berkoordinasi. Tapi kalau ini kan konteksnya Kementerian Koperasi, Koperasi Perumahan. Jadi menurut saya ini menarik dan kami juga tertantang Mas Dirman kalau ini bisa diinisiasi oleh kita untuk kita bikin model-model perumahan yang berbasis koperasi. Saya ingin memberi kesempatan pada para narasumber untuk menyampaikan satu harapan atau statement bagaimana ide yang baik ini bisa terus digulirkan baik dari sisi opsi-opsi pembiayaan ke depan, dari segi regulasi maupun dari segi praktek pengorganisasian di masyarakat. Pak Sid mungkin boleh mulai. Ya, izin. Mungkin dari saya Pak, memang kebutuhan pendanaan untuk mensupport 3 juta rumah per tahun ini cukup tinggi Pak. Untuk itu kita perlu mengeksplor berbagai macam sumber pendanaan. Terkait dengan yang koperasi perumahan dan social housing ya Pak, jatuhnya tadi itu yang Bapak presentasikan. Salah satu sumber pendanaan yang saya rasa dapat diekspor lebih jauh itu terkait dengan dana-dana filantropis Pak. Baik itu yang lokal maupun dari luar negeri gitu ya. Karena memang terkhusus untuk social housing ya Pak dan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau non fixed income Pak tadi. Ini kan masuk ke dalam target Sustainable Development Goals SDG gitu ya. Dengan masuknya ke dalam kategori tersebut Pak dan di SDG pun kan ada beberapa poin ya Pak ya, beberapa numbers gitu ya. Dan perumahan itu mentouch ada 5 atau sampai 6 poin dari SDG gitu ya. Dengan masuk dalam kategori SDG Pak, mensupport pencapaian SDG untuk pemerintah Indonesia ini, maka saya rasa akan lebih mudah untuk memperlihatkan program perumahan, khususnya nanti yang dibangun lewat koperasi perumahan, dalam konteks pencapaian SDG tersebut kepada para investor atau filantropis, gitu ya. Diharapkan di situ pendanaannya akan meningkat dengan cost yang affordable, gitu ya Pak ya, yang dapat mensupport perumahan baik itu social housing maupun kepemilikan maupun rent to own yang tadi sempat kita diskusikan. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak Sid. Marco. Wah, saya pertama mengucapkan terima kasih. Ini ada beberapa peluang yang bisa kita eksplor. Pilot project, saya rasa teman-teman sangat siap itu membantu. Kita bisa menunjukkan beberapa lokasi langsung yang sudah lama kita dampingi gitu. Tapi saya pikir juga sangat berterima kasih kalau memang koperasi perumahan ini diberi kesempatan. Bukan apa-apa, kita tidak menentang pendekatan-pendekatan lain, tapi menurut saya ini harus diberi kesempatan karena selama ini kurang mendapat kesempatan aja. Dan dalam keadaan sekarang, krisis perumahan bukan hanya segi jumlah, tapi dari segi lokasi dan lain-lain. Ketika kita bicara hunian berkualitas kan bukan sekedar jumlah kan, tapi letaknya di mana itu berkualitas, dekat tempat kerja tadi. Ya, koperasi adalah salah satu pendekatan yang bisa mengkoreksi, termasuk mengkoreksi
inflasi yang berlebihan. Kalau koreksi terhadap inflasi yang berlebihan ini dalam jangka panjang sebenarnya juga akan menguntungkan seluruh pasar perumahan. Karena kalau krisis berlangsung terus, keterjangkauan menjadi sangat rendah, nanti kue pasarnya menjadi sangat kecil karena itu akan merugikan seluruh pasar termasuk yang inflasi. Jadi ya terima kasih Pak Wamen. Terima kasih Mas Pak Marco. Deputi kita Terima kasih. kerjasama aja. Pak Wamen dulu untuk memberikan satu semangat pada kita semua bahwa ini bisa menjadi satu movement baru, memenuhi kebutuhan perumahan melalui satu gerakan koperasi. Ya sudah benar, Bung Hatta dan tokoh-tokoh koperasi dulu ingin supaya koperasi itu sebenarnya menjadi soko guru perekonomian nasional kita. Karena beliau-beliau tahu bahwa karakter masyarakat Indonesia ini akan bisa menyelesaikan masalahnya ketika mereka berkoperasi. Dan dalam konteks perumahan, ya kita lihat tadi insight dari Mas Marco, ada deadlock ketika pendekatan korporasi itu dilibatkan dalam soal perumahan. Dan oleh karena itu menjadi penting bagi kami, bagi masyarakat untuk mencoba pendekatan koperasi dalam soal perumahan ini. Jadi mudah-mudahan ini jadi sejarah kita semua, jadi perjuangan kita semua menjadikan koperasi terlibat dalam perumahan. Tahun depan United Nations, PBB, sudah menetapkan tahun 2025 sebagai tahun koperasi, Mas Dirman, Mas Marco. Jadi kalau dalam konteks sustainability segala macam itu nanti tentu kan Pilot project harus jadi 2025. koperasi berbasis perumahan berbasis koperasi akan jadi itu. Ya, Jadi salah satu yang akan membanggakan kita semua tuh kalau berhasil ya kita laksanakan bersama. Terima kasih Mas Dirman. Terima kasih teman-teman sekalian. Koperasi itu waktu kita belajar ilmu koperasi SMA itu pelaku ekonomi yang berwatak sosial, gitu ya. Dan perumahan sosial yang digagas oleh teman-teman antara lain Mas Marco ini bisa menjadi satu contoh bagaimana living example terjadi, mendorong kegiatan ekonomi melalui perumahan tapi punya watak sosial. Dan tadi kelihatannya seluruh elemen yang dibutuhkan tersedia. Ada policy, ada LPDB, pembiayaan, ada contoh-contoh pilot, tapi juga ada peluang untuk memanfaatkan ruang pembiayaan lebih besar. Jadi kita mendoakan supaya Pak Wamen, Pak Menteri juga betul-betul bisa menggunakan momentum membangun 3 juta ini sebagai satu pintu masuk bagi menggelorakan gerakan koperasi yang selama ini mungkin perlu lebih didorong lagi. Terima kasih Pak Terima kasih Menteri, Mas terima Dirman. kasih dan juga Pak Marco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.